Persija membangun serangan. Ketika tanpa bola, Persita gunakan struktur 4-4-2 ataupun 4-2-3-1. Tapi semakin ditekan Persija, struktur bertahan Persita pun berubah. Akibat Ali Tanamal, pemain sayap kiri dari Persita, melakukan track back dalam upaya untuk menutup gerakan dari Ilham Rio Fahmi. Efeknya, koridor yang ditempati oleh Ali Tanamal menjadi salah satu spot yang gemar dieksploitasi oleh pemain Persija. Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija dicetak oleh Marco Simic di menit 45 plus perpanjangan waktu kedua menit. Asis Rio Matsumura. Dan gol kedua Persija dicetak oleh Raihan Hanan lagi lewat asis Rio Matsumura di menit 69. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Persija bersama Coach Carlos Peña gunakan pola 1-3-4-1-2 atau 1-3-5-2 penyebutannya. Persita bersama Coach Fabio Lefundes gunakan pola 1-4-2-3-1. Pada dasarnya di pertandingan ini Persija Jakarta sangat amat mendominasi dari sisi penguasaan bola, membuat jelas struktur tanpa bola dari Persita. Aji Kusuma akan turun, Ali Tanamal akan turun, membantu double pivot yang dimiliki oleh Persita. Di depan menyisakan Eber Besa dan Marios. Persija tentu akan melakukan yang namanya spread out, menyebar. Rio Fahmi sisi kelebaran sebelah kanan Persija, Ferjan Andika sisi kelebaran sebelah kiri, kemudian Rizky Ridho akan naik, Kudel akan naik, Ferrari akan naik. Di sektor tengah ini kekuatan yang sangat dahsyat ya Persija. Patternnya ada Mace Gayos, Ramon Bueno, dan Rio Matsumura. Untuk Rio Matsumura, lagi menunjukkan sesuatu yang sangat amat istimewa di atas lapangan. Bagaimana Carlos Peña meletakkan Rio Matsumura di belakang dua striker, ini semakin menunjukkan kekuatan kreativitas dirinya. Dan saat menghadapi Persita, kemampuan pembacaannya di atas lapangan memberikan dimensi dan keuntungan dari penyerangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Nah, ketika semakin ditekan oleh pemain-pemain Persija, Ali Tanamal ini akan track back ke bawah. Oke, Jardel akan nero masuk untuk membantu Ryuji Utomo, Tamerlan, dan Toha. Seakan-akan Persita Tangerang gunakan struktur 5-3-1-1 ataupun 5-3-2. Dan peran Rio Matsumura ini pun lagi krusial saat tanpa bola. Kenapa? Rio Matsumura saat tanpa bola bergerak free roll ke kiri ataupun ke kanan. Contoh, ketika dia bergerak di areal ini, memancing 3 pemain tengah dari Persita Tangerang. Untuk apa? Untuk mengantisipasi gerakan dari Rio Matsumura. Akhirnya tergeserlah Shin Yong, Ripki, Aji Kusuma, dan dibantu tentu oleh Eber. Nah, ketika situasi seperti ini terjadi, areal di sini di depan Ali Tanamal gemar mendapatkan ruang yang coba terus-menerus dieksploitasi oleh pemain Persija Jakarta. Contoh, Gustavo akan turun, Ramon Bueno berada di sini. Otomatis ada kesempatan dari Mace Gayos untuk memberikan bola ke sini, atau Ramon Bueno sebagai holding, Mace Gayos bergerak, akan ada kesempatan Ramon Bueno untuk memberikan bola ke sini. Dan ketika bola itu diberikan ke areal Mace Gayos, Rio Fahmi ataupun Gustavo, teman-teman, seperti skematisasi ini kan perlu waktu lagi. Pergerakan dilakukan oleh 3 pemain di tengah, Ripki, Shin Yong ataupun Aji Kusuma. Nah, jadi atribut bagaimana irisan koridor yang ditempati oleh Ali Tanamal, yang dimana dia harus melakukan track back mengantisipasi gerakan attacking dari Rio Fahmi, implikasinya sangat amat besar dari sistem yang coba dibentuk oleh Fabio Lefundes. Memang jika itu dilakukan oleh Coach Fabio Lefundes, butuh bagaimana kekuatan di sektor tengah itu, seperti bukan hanya jago dalam memprogresikan bola, tetapi kekuatan destroyer, kekuatan merebut bola, kekuatan untuk bisa merusak situasional di atas lapangan, teman-teman. Karena kan pada dasarnya Rio Matsumura inilah dengan sistem 1-3-4-1-2 menjadi outlet lah ya, menciptakan koneksi yang sangat amat erat dari Mace Gayos, Ramon Bueno untuk bisa menciptakan sesuatu yang berbahaya di sektor
pertahanan dari lawan, teman-teman. Nah, ini pattern yang biasanya dilakukan oleh Persija Jakarta pada saat melakukan penyerangan. 3 back, kemudian di tengah ada Ramon Bueno, Mace Gayos, di depan 2 pemain tengah dari Persija ada Matsumura. Dia bergerak ke kiri, ke kanan, sangat amat bebas. Lalu di depan dari Matsumura ada Gustavo Almeida dan Marco Simic. Di momen ini Persita masih gunakan struktur pertahanan 4-4-1-1 ataupun 4-2-3-1 penyebutannya, teman-teman. Tetapi semakin ditekan oleh Persija Jakarta, struktur pertahanan Persita pun berubah. Seperti ini skematisasinya. Aji Kusuma, Shin Hyong, Ripki di sektor tengah, Marios dibantu oleh Eber Besa. Sedangkan muncul ruang di areal yang sudah kita buat skema ini. Nah, areal tersebut ditanggalkan oleh Ali Tanamal, pemain sayap kiri dari Persita Tangerang yang melakukan track back. Kekuatan progresi cepat Persija di sektor tengah berhasil memasukkan ataupun memanfaatkan space yang ditanggalkan oleh Ali Tanamal. Nah, tentu nggak mudah memanfaatkan muncul space. Nah, untuk memanfaatkan itu kan butuh pemain-pemain yang mampu melakukannya. Dan itu ada di Gayos, ada di Ramon Bueno, dan ada di posisi Rio Matsumura, teman-teman. Nah, ini momen bagaimana Rizky Ridho men-drive bola ke sektor pertahanan dari Persita Tangerang. Karena nature-nya Persita bermain lebih reaktif football, melakukan serangan balik. Dan di sisi lain, lihat Ali Tanamal, pemain sayap kiri dari Persita, melakukan track back untuk menutup pergerakan Ilham Rio Fahmi, sehingga Ali Tanamal yang melakukan track back memunculkan ruang terhadap Mace Gayos dan Gustavo Almeida. Gustavo Almeida, lihat, sudah meminta bola tersebut. Ada andil juga dari Rio Matsumura. Ketika gerakan Rio Matsumura memancing itu perhatian dari pemain tengah Persita Tangerang. Ada Aji Kusuma, Shin Hyong, sama Ripki. Dan di sini Rizky Ridho memberikan bola terhadap Mace Gayos dan terciptalah sebuah kesempatan lewat tendangan dari luar kotak penalti. Lihat, tendangan dari Mace Gayos ini tanpa ada halauan, tanpa ada gangguan. Artinya, inisiasi dan niat dari Persija Jakarta itu jelas. Dan kebocoran dari Persita Tangerang pun jelas. Yang mampu diupayakan lah ya oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Nah, ini momen lain lagi. Struktur tanpa bola yang dibentuk oleh Persita. Ali Tanamal sudah melakukan track back untuk mengantisipasi Ilham Rio Fahmi. Dari struktur sektor tengah dari Persita pun nggak stabil, teman-teman. Aji Kusuma, Shin, Ripki, Eber. Mereka ketarik ke areal sebelumnya dari posisi pemain Persija Jakarta. Dan kekuatan Persija Jakarta dari sisi memprogresikan bola, Gayos, Ramon, serta menuju Rio Matsumura kembali areal yang dimanfaatkan, yaitu koridor yang ditanggalkan oleh Ali Tanamal. Dan terciptalah sebuah kesempatan kombinasi antara Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Lihat, ada space yang muncul dari Jardel, fullback sebelah kiri yang masuk ke dalam, dengan Ali Tanamal, pemain sayap kiri, gelandang sayap kiri, teman-teman, yang melakukan antisipasi terhadap Ilham Rio Fahmi. Dan sangat amat ciamik dari kreativitas Rio Matsumura, teman-teman. Dan ini Rizky Ridho lagi dan lagi melakukan drive untuk memberikan bola ke posisi koridor yang tadi sudah kita bahas. Dan disitulah menjadi titik ompong yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Rio Matsumura akhirnya mendapatkan bola, dan bola tersebut di early crossing oleh Rio Matsumura menuju Marco Simic. Ali Tanamal kembali kan, gerakannya sudah track back menutup Ilham Rio Fahmi. Ripki pun tentu butuh waktu untuk bisa memblocking apa yang dilakukan oleh Rio Matsumura, dan terciptalah sebuah gol. Nah, jelaskan bagaimana niatan dari Persija Jakarta dan di mana titik ompong yang dimiliki oleh Persita Tangerang yang itu disasar oleh Persija. Dan momen gol kedua dari Persija ini berasal ya dari bola yang coba dipasing oleh pemain Persita, tidak prima, teman-teman, berhasil di interception oleh pemain Persija dan transisi terjadi. Nah, yang mengawali transisi tersebut ya Rio Matsumura, dan gerakan Rio Matsumura tidak mampu dikontrol oleh pemain-pemain Persita dan terciptalah sebuah gol dari Raihan Hanan. Dan seperti yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya, kesimpulannya teman-teman, dengan sistem 1-3-4-1-2 lagi dan lagi semakin klop ini dimainkan oleh Carlos Peña. Yang dibutuhkan sekarang itu konsistensi. Tetapi yang menariknya memang di sepak bola Indonesia, saat sistem ini gagal aja di satu pertandingan ataupun tidak oke di satu pertandingan,
kadang muncul itu statement ataupun argumentasi, Carlos Peña nggak jelas taktiknya, nggak bagus idenya, bla 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 bla. Padahal jika kita lihat teman-teman, improve dari sistem ini terus terasa. Dan itu kan diawali pada saat Persija menghadapi PSIS Semarang di Magelang. Kemudian kedua, Persita Tangerang di koridor yang ditempati oleh Ali Tanamal menjadi titik yang terus diekspos oleh pemain Persija. Dan di sektor tengah dari Persita, kekuatan untuk bisa merusak, untuk bisa membaca situasi arah bola yang coba dimainkan oleh Persija di areal central progression tidak begitu kuat, sehingga terus-menerus direpetisi di lubang dari Ali Tanamal. Kemudian yang ketiga, Rio Matsumura lagi dan lagi. Bagaimana kreativitasnya mampu menutupi dikala kekurangan ataupun ketidakbagusan permainan sektor sayap Persija. Kenapa aku katakan, ya dari sisi attacking, sayap kiri, sayap kanan dari Persija, wingbacknya tepatnya teman-teman, itu oke. Attackingnya agresif. Supportingnya oke teman-teman. Namun banyak spam crossing terjadi, yang dimana spam crossingnya tidak sampai ataupun tidak ideal. Ya ada beberapa kesempatan ataupun crossing dilakukan pemain Persija oke. Namun kebanyakan crossingnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk Persita Tangerang teman-teman, mereka bermain reactive football. Dan ketika kita bicara bermain reactive football, itu kan jelas serangan balik. Nah, di sektor depan, Marios tidak cukup kuat untuk bisa sebagai tembok, sebagai holding. Jadi ketika situasi counter, serangan balik dilakukan oleh Persita, bola tersebut diberi ke posisi Marios. Marios nggak sanggup menghadapi Kudela, Rizky Ridho, ataupun Ferrari. Mental lagi, jatuh lagi bola tersebut ke pemain Persija Jakarta. Dan di sisi lain, Marios pun ada beberapa kali mendapatkan kesempatan. Namun, Persita di laga ini efektivitasnya nggak mereka temui. Di saat mereka bermain reactive football, tentu efektivitas, efisiensi itu kan dibutuhkan oleh sebuah klub. Well done, sampai di sini saja. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.